Kalau minggu kemarin kita ngomong tentang antidiabetik oral, hari ini kita ngomong tentang insulin ya supaya nyambung gitu ya. Jadi insulin ini merupakan polipeptid yang tersusun dalam dua rantai, chain alpha itu 21A, chain beta 30A yang dihubungkan dengan dua disulfid atau jembatan daripada dua disulfid dihasilkan oleh sel beta, pulau Langerhans, disintesa sebagai hormon proinsulin masuk ke sel beta, kemudian ke retikulum, kemudian disimpan dalam bentuk granul, ya, kemudian dia hidrolisa dan dilepaskan ke dalam darah sebagai insulin, ya. Sekresinya meningkat oleh berbagai hormon dan makanan. Growth hormone merupakan anti-insulin yang mengurangi penyerapan glukosa oleh jaringan, meningkatkan pelepasan oleh hepar, mengurangi peningkatan insulin oleh hepar. Norepinephrine dan epinephrine menghambat pelepasan insulin melalui reseptor alpha adrenergic atau reseptor alpha 2 dengan glycogenolysis via reseptor beta 2 pada otot seran lintang dan hati. Kerja insulin efek terhadap metabolisme karbohidrat pada hati itu meningkatkan penyimpanan glikogen hepar, menghambat glycogenolysis, menghambat gluconeogenesis, merangsang sintesa glukogen dan meningkatkan pemakaian glukosa atau glikolisis ya. Kemudian pada otot meningkatkan paralisasi transfer glukosa via transporter GLUT4, merangsang sintesis glikogen dan glikolisis ya. Pada jaringan adiposa, ambilan glukosa oleh GLUT4 meningkatkan metabolisme glukosa dan meningkatkan simpanan daripada trigliserid ya. Yang kedua pada efek pada metabolisme lemak ya, kalau kita ingat ya rata-rata kalau peningkatan gula sering disertai peningkatan daripada lipid gitu ya. Jadi meningkatkan sintesa asam lemak, meningkatkan pembentukan trigliserid, menurunkan lipolisis sebagai sebagian melalui aktivasi difosforilisasi lipase, menurunkan kerja lipopilik adrenalin, growth hormone, glukagon dengan melawan kerjanya pada adenylasi klase, kemudian meningkatkan lipogenesis di hati. Kemudian efek pada metabolisme protein, meningkatkan ambilan daripada asam amino dalam otot, meningkatkan sintesa protein, kemudian menurunkan katabolisme protein dan menghambat oksidasi asam amino di hati. Kalau efek metabolik insulin yang lain, transport K dan kalsium, nukleosid dan fosfat inorganik, merangsang enzim yang perlu untuk glikolisis, menghambat enzim yang perlu untuk gluconeogenesis itu ya. Pembagian preparat yang kerja singkat gitu ya, disebut regular insulin atau prompt insulin zinc suspension semi-lente gitu ya. Setelah pemberian menyebar luas sebagai hormon bebas pada carian ekstrasel, pemberian biasanya secara subkutan gitu ya. Paling banyak terserah ya di mana ya. Tapi yang paling banyak di daerah, kalau pasien biasanya di daerah tangan ataupun di daerah kaki gitu ya. Di daerah paha, kalau sudah itu biasanya ke daerah perut gitu ya. Efek mulai setengah sampai 1 jam, kadar puncak plasma dicapai dalam 2-3 jam, berlangsung 8 sampai 8 jam sampai 14 jam untuk semi-lente gitu ya. Kemudian pemberian IV, efek 10 sampai 30 menit, kadar puncak dicapai setengah sampai 1 jam, berlangsung 1 sampai 2 jam. Kerja sedang, NPH insulin, lente insulin gitu ya. Pemberian hanya subkutan, itu SC, efek 1 sampai setengah jam, kadar puncak plasma 8 sampai 12 jam, berlangsung 18 sampai 24 jam. Lente insulin adalah kombinasi 70% ultralente dan 30% semi-lente. Kerja panjang ini PZI, kemudian ada ultralente insulin untuk zinc suspension extended. Ini zinc klorid dan protamin sulfat untuk menurunkan solubilitas daripada solubilitas dan memperlambat absorpsi. Digunakan dalam gabungan dengan insulin kerja singkat, hanya diberikan subkutan, onsetnya agak lama sedikit ya, 4 jam, kadar puncak 14 sampai 20 jam, lama kerja nih karena panjang gitu ya, sekitar sampai 36 jam. Nah, indikasi insulin
pada diabetes tipe 1 ya. Kemudian pada diabetes tipe 2 yang memerlukan insulin jangka lama gitu ya. Pengobatan jangka pendek penderita yang diabetes tipe 2 atau ada gangguan toleransi glukosa pada keadaan misalnya infeksi, miokard infark, kehamilan atau selama operasi besar gitu ya. Pengobatan jangka pendek. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal tertentu pasien harus gulanya mendadak tinggi, jadi kita harus turunkan secara cepat gitu ya, supaya jangan mengakibatkan komplikasi terutama infeksi. Efek samping hipoglikemik, toksisitas imunologi, imogenitas preparat bovin, porsin dan lebih bagus daripada human, lipodosripi pada tempat suntikan ya, ini nyeri ya kadang-kadang ya, kemudian retensi air, kemudian gangguan penglihatan. Nah ini kira-kira perbedaan koma hipoglikema dan ketoacidosis ya. Kalau hipoglikemia itu respirasi itu normalnya mendengkur dan irregular. Ini biasa reguler dalam bentuk kusmaul, itu bau aseton. Lalu ketoacidosis positif gitu ya, kalau hipoglikemia tidak. Kulit itu lembab ya, pucat. Kalau pada ketoacidosis itu kering gitu ya, sering kemerahan ya, dan lain-lain itu ya, itu contoh-contoh aja ya. Nah yang terbaru daripada insulin ini, insulin icodec weekly ya, ini yang contoh daripada insulin yang baru gitu ya. Mekanisme kerja dengan berikatan dengan albumin dalam aliran darah yang menyebabkan pelepasan secara perlahan, slow release reservoir yang menimbulkan memperpanjang basal daripada kontrol glukosa lebih lama ya. Jadi indikasinya itu pada diabetes tipe 2, diabetes tipe 1 tapi masih dalam tahap penelitian ya. Ini kontraindikasi hipersensitivitas, gangguan hati dan ginjal berat, diabetes ketoacidosis, efek samping hipoglisemi, kulit kemerahan dan bengkak, pada tempat suntikan meningkatkan berat badan gitu ya. Interaksi obat ini pemberian bersama sulfonylurea beresiko terjadinya hipoglisemi, pemberian bersama agonis GLP-1, dosis icodec harus disesuaikan. Kortikosteroid dapat meningkatkan gula darah sehingga membutuhkan icodec dosisnya lebih ditingkatkan. Kalau dosisnya 70 unit sekali seminggu. Nah ini contoh lain insulin basal tadi ini jadi icodec ini salah satu insulin dasar gitu ya, basal sorry. Dan yang lain adalah Hepsitora alfa gitu ya. Bekerja dengan cara berfusi dengan protein dengan cara berikatan dengan albumin sehingga memperpanjang masa kerjanya. Kerjanya mirip insulin glargin dan degludec yang berikatan dengan reseptor insulin. Indikasinya diabetes tipe 2, kemudian diabetes tipe 1 belum diketahui. Ya. Kontraindikasinya ini sama dengan alkohol tadi ya. Jadi hipersensitivitas, diabetes ketoacidosis, gangguan ginjal dan gangguan hati berat, efek samping hipoglisemi, peningkatan berat badan ringan, nyeri dan bengkak pada tempat suntikan. Ya, interaksi obat, pemberian bersama sulfonylurea beresiko terjadinya hipoglisemi, pemberian bersama agonis GLP-1, dosis icodec harus disesuaikan, kortikosteroid dapat meningkatkan gula darah sehingga membutuhkan episoranya dosis lebih tinggi ya, dosis 70 sampai 100 mg per minggu ya. Yang terbaru lain adalah NC2215 atau glukosa sensitif insulin, dan yang terakhir adalah smart insulin patch ya, jadi dalam bentuk kayak koyo. Kedua preparat ini dalam penelitian in running masih ya ke fase 3. Jadi belum dipasarkan. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.